Bunda, kajian hati. Menangkan. Silakan ada Bunda yang sudah siap dengan pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Natia. Saya sudah mencoba untuk berkuat hati, berkuat diri, tetapi saya belum menemukan jawaban. Saya pernah menjalin hubungan selama 5 tahun dengan calon suami saya. Saat itu calon suami saya mengatakan bahwasanya ibunya sudah meninggal dunia. Lalu kami memutuskan untuk menikah karena dia merupakan seorang anak tunggal dan dia selama ini hanya tinggal bersama ibunya. Jadi kami melangsungkan lamaran di 1 bulan setelah pernyataan beliau itu. Setelah 1 bulan kami melangsungkan lamaran dan dia hanya membawa pamannya pada saat lamaran. Semua berjalan dengan baik, semua lancar, alhamdulillah di lamaran kami itu. Tetapi banyak sekali halangan-halangan untuk menikah, banyak sekali rintangan-rintangan yang saya hadapi untuk menikah. Saya melakukan sholat istiqoroh. Setelah itu saya menemukan jawaban dari sholat istiqoroh itu tadi. Dan jawabannya cukup mengejutkan untuk saya, bahwasanya ibu dari calon saya ini masih hidup. Lalu paman yang dia bawa saat lamaran ini, dia sewa. Dan itu merupakan tukang rongsok yang sering keliling di daerah dia itu. Di situ saya cukup hancur, saya tidak bisa berkata-kata lagi. 5 tahun yang saya jalani dengan dia seperti sia-sia. Saya nggak ngerti kalau hidup saya bisa sedrama itu gitu, Ustadz. Hati saya juga bertanya-tanya, saya dilema. Antara hati dan logika itu tidak selaras, Ustadz. Hati saya mengatakan bahwasanya pasangan saya itu baik, yang saya jalani selama 5 tahun, tetapi logika saya menolak itu semua, dikarenakan kenyataan-kenyataan yang sudah saya terima. Dan saya saat itu sudah melakukan foto priwed dan segala prosesi pernikahan itu. Jadi pertanyaannya Ustadz, apa saya terlalu bodoh karena percaya dengan kata-kata dia? Dan apa saya sedang dihukum oleh Allah karena dosa-dosa saya? Setelah tahu bahwa dia melakukan kebohongan seperti itu, apa yang dia lakukan untuk meyakinkan Mbak Natia? Dia tidak ada sama sekali meyakinkan saya, dia hilang begitu saja. Jadi sudah berapa lama dia menghilang? Sudah 3 tahun, tetapi di tahun ini dia menjadikan saya sebagai kontak-kontak hutangnya puluhan juta. Menjadikan jaminan untuk nomor saya itu diberikan kepada si penjamin hutangnya itu, untuk penjamin hutangnya. Yang saya ketahui dari informasi tersebut sekitar 50 juta, Ustadz. 50 juta? Iya. Jumlah yang sangat luar biasa. Kalau aku boleh bertanya sebagai sesama wanita, apa yang Mbak Natia rasakan sekarang terhadap laki-laki ini? Untuk perasaan saya untuk 1 tahun pertama itu dilema. Tetapi untuk saat ini banyak pertanyaan di kepala saya, kenapa saya diperlakukan seperti itu. Bunda,
Mbak Natia Hilman sangat merasakan bagaimana perasaan Mbak Natia tentu tidak mudah. Tapi harus kita pahami ya, bedanya ujian di sekolah dengan ujian dalam hidup itu. Kalau di sekolah dikasih pelajaran dulu, baru kemudian ujian. Kalau dalam hidup dikasih ujian dulu, baru kemudian pelajaran. Untuk apa ujian itu dihadirkan? Tidak lain dan tidak bukan untuk naik kelas. Mbak Natia, jangan pernah menghukumi hati atas musibah yang terjadi dikarenakan dosa yang pernah kita lakukan. Iya, mungkin ada dosa kita. Tapi jangan sampai menutup hati bahwa Allah benci sama saya. Allah mengazab saya. Allah menghukum saya. Percayalah, Rahman Rahimnya Allah lebih luas daripada kerasnya Allah menghukum kita. Bunda sayang, kalau Bunda perhatikan 80% dari Asmaul Husnanya Allah itu isinya mengarah kepada Rahman Rahimnya Allah. Allah yang maha lembut, Allah yang maha pemaaf, Allah yang maha penerima taubat, Allah maha pengampun, Allah maha pemberi rezeki, Allah yang maha menjaga. 80%-nya Asmaul Husna itu bicara tentang Rahman Rahimnya Allah, sayangnya Allah, cintanya Allah. Dan hanya 20% yang isinya tentang teguran Allah kepada hambanya. Apa pesan yang mau saya sampaikan? Seberat apapun ujian yang menimpa kita, jangan sampai kita menyimpulkan Allah jahat sama kita. Jangan sampai menyimpulkan Allah enggak ngerti kita. Jangan sampai menyimpulkan Allah enggak peka dengan perasaan kita. Jangan. Allah sedang memelukmu. Allah sedang mencintaimu. Lebih baik Allah sakiti hatimu saat ini. Dan Allah bukan sedang menghancurkanmu. Allah sedang menguatkan hatimu agar engkau nanti bertemu dengan orang yang lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkanmu. Setuju? Kalau awalnya berbohong, gimana nanti? Mbak Natia, percayalah, Allah tidak mungkin meletakkan cerita ini dalam hidupmu kecuali Allah sedang menguatkan hatimu. Kadang Allah mematahkan hatimu bukan untuk menghancurkanmu. Tapi percayalah, di balik patahan itu justru Allah menitipkan cahaya dalam hidupmu. Setuju? Mbak Natia, bersyukur ya disakiti sama orang yang begitu. Dan jangan sampai meneteskan air mata hanya menangisi orang yang pernah membohongimu. Jangan. Terlalu berarti air mata ini untuk dikeluarkan hanya menangisi orang yang pernah menyakiti. Datangi Allah. Sayangi hatimu dengan melangkah lagi dalam kebaikan ke depan. Masya Allah Ustadz, sekarang ini di kajian hati itu ada segmen baru yang namanya Sapa Jamaah. Dan sekarang kita akan sapa aja nih host kita yang lagi ada di luar masjid. Halo, Assalamualaikum Mbak Ayu Pratiwi, kami persilakan. Alhamdulillah, terima kasih Teteh. Ini ngomong-ngomong Bunda, kok kelihatannya dari tadi matanya kayak sayu gitu, kenapa ya? Iya, belakangan mata Bunda tuh sering buram. Cepet lelah, apalagi kalau kelamaan lihat layar HP. Oh tenang, aku ada solusinya. Renovit Gold mengandung 25 vitamin dan mineral lengkap untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Renovit Gold mengandung beta karoten dan lutein yang baik untuk menjaga kesehatan mata dengan melindungi retina mata dari efek penuaan dan paparan cahaya yang berlebih. Saya punya penyakit diabetes. Tenang aja, Renovit Gold mengandung L-carnitin untuk bantu mencegah obesitas.
extra huperzine untuk menjaga agar tidak cepat pikun. Sudah bersertifikasi halal dan bebas gula, jadi aman untuk penderita diabetes. Diminum 1 kaplet setiap hari setelah makan. Untuk usia Teteh bisa? Untuk aku, minumnya Renovit setiap hari. Lengkap dengan 26 vitamin dan mineral untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Belinya di mana? Renovit dan Renovit Gold bisa dibeli di apotek terdekat atau di e-commerce. Buat jamaah di rumah yang mau umroh atau naik haji, jangan lupa beli Renovit agar tetap fit saat ibadah di Tanah Suci. Renovit dan Renovit Gold siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Bunda. 3 tujuan pernikahan. 1, meraih berkah. 2, menyempurnakan ibadah. 3, menggapai jannah, menuju surga. Jangan bertengkar gara-gara urusan dunia yang sementara. Jangan berpisah gara-gara urusan dunia yang tak kekal selamanya. Tapi pertaruhkan hati untuk surga yang ingin kita dapatkan bersama dengan pasangan kita. Setuju? Dunia bukan tujuan kita, tapi surgalah jadi tujuan kita. Maka doanya, Allahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Ya Allah, berikan kami kemampuan ridho untuk menerima semua takdir-Mu. Berikan kami kemampuan untuk bisa berjalan di atas semua ketentuan yang Kau takdirkan kepada kami. Jaga rumah tangga kami dalam penjagaan-Mu ya Allah. Jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Begitupun kami di sini, jika ada yang sedang menanti jodoh terbaik, hadirkan untuk kami pasangan yang baik ya Allah. Pasangan yang soleh. Pasangan yang bisa membersamai kami. Bukan hanya di dunia, tapi sampai ke surga-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan sebagai penyejuk hati kami. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Saya dan Ahilman serta para bunda pamit dari hadapan pemirsa. Insya Allah kita akan selalu bertemu dalam keadaan yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.